Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita hari ini dengan topik fase diam dan kolom. Nah, ya, metode injeksi yang paling umum adalah di mana jarum suntik yang di sini disebut dengan microsyring, ya, digunakan untuk menyuntikkan sampel melalui septum karet ke dalam port flash vaporizer, ya, di kepala kolom, yang letaknya di kepala kolom. Suhu port tersebut itu sekitar 50 derajat Celcius, lebih tinggi dari titik didih komponen yang paling tidak mudah menguap, ya. Jadi di atas 50 derajat Celcius, ya. Untuk kolom yang dikemas, ukuran sampel berkisar dari 10 mikroliter hingga 20 mikroliter. Kolom kapiler sebaliknya itu membutuhkan lebih sedikit sampel, biasanya sekitar 10 hingga 3 mikroliter. Sedangkan untuk gizi kapiler digunakan injeksi, split, dan splitless, ya. Efisiensi kolom gizi mengharuskan sampel memiliki ukuran yang sesuai untuk mencegah pemuatan kolom yang berlebihan dan dimasukkan sebagai sumbat uap. Dua pendekatan umum termasuk untuk pengenalan 0,01 mikroliter hingga 50 mikroliter meliputi microsyring dan katup loop, ya. Syring teknik atau teknik jarum suntik syring paling umum dan dapat digunakan dengan sampel gas atau cairan dengan viskositas rendah dengan memasukkan jarum melalui septum karet tadi ke lubang masuk ke kolom. Daerah tempat jarum diproyeksikan harus dipanaskan supaya dapat menguapkan sampel secara cepat. Harus diperhatikan bahwa septum karet yang terlalu panas harus dihindari untuk mencegah keluarnya gas. Inlet yang paling populer untuk gizi kapiler adalah bentuk injektor split atau splitless. Jika injektor ini dioperasikan dalam mode split, jumlah sampel yang mencapai kolom berkurang.
untuk mencegah kelebihan beban kolom. Jadi supaya beban kolom tidak terlalu berat, ya, itu dia akan berkurang. Di mode split ini sangat membantu, dan lebar puncak awal yang sangat sempit dapat diperoleh, ya. Jadi efek band broadening itu betul-betul diminimalisir. Untuk sensitivitas maksimum, injektor dapat digunakan dalam mode splitless. Kemudian semua sampel yang injeksi akan mencapai kolom. Injeksi bisa dalam mode manual atau mode otomatis. Ini kita lihat diagram split. Ini ada septum purge outlet, ada di sini gas pembawa inlet, masuk lewat sini. Ini septum yang disuntikkan. Ini septum dari karet, ya. Ini siring nanti disuntikkan di sini sehingga masuk ke dalam metal head, metal block, ya. Kemudian dibawa oleh carrier gas, ya. Kalau berlebihan dia akan keluar lewat split outlet ini, ya. Atau juga lewat septum purge outlet. Nah, ini terbuat dari metal, ya. Kemudian ini langsung masuk ke jalur kolom, ya. Jadi gas kalau berlebih dia juga bisa keluar lewat septum ini, purge outlet. Begitu juga sampel yang berlebih bisa juga keluar lewat septum purge outlet ini. Kalau berlebihan di sini dia bisa lewat split outlet sini. Nah, ini adalah chamber untuk proses vaporisasi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, septum purge outlet itu mencegah komponen injeksi sebelum memasuki kolom dan meminimalkan efek bleeding septum pada laju aliran rendah sekitar 3 mili per menit. Sampel disuntikkan ke daerah linear, ya, linear ini. Linear itu dalam bentuk gelas, ya, bentuk gelas. Volume matinya diasumsikan 0. Volume sampel kemudian dibagi antara sebagian masuk ke kolom dan lainnya ke outlet split, ya, seperti tadi. Injeksi split digunakan untuk mengencerkan sampel dan mencegah kelebihan beban kolom. Biasanya rasio pemisahan itu 1:100, digunakan dengan 99% sampel dan yang dibuang ke atmosfer. Jadi sedikit sekali yang bisa dimanfaatkan untuk diinjeksikan. Pengembangan metode beberapa parameter injeksi splitless yang memerlukan optimasi selain dari desain instrumental adalah suhu injektor, rasio split, delay split, volume injeksi, pelarut sampel, sampel solvent, dan suhu awal kolom. Injeksi katup sampel itu ada 2 mode, satu sampel mode dan satu lagi inject mode, ya. Nah, untuk katup sampel itu cocok untuk analisis aliran gas secara terus-menerus, ya, secara online. Pada posisi A,
Ya, ini posisi A, ini posisi B. Aliran yang akan disampling mengalir melalui lingkaran volume terkalibrasi, sementara gas pembawa sendiri melewati kolom. Pada posisi B, ditempatkan dalam aliran gas pembawa dan sampel yang terperangkap disapu menuju kolom. Katup sampel menjadi lebih umum untuk pekerjaan kuantitatif yang menggunakan cairan ataupun gas untuk memasukkan volume sampel yang reproducible ke dalam kolom. Biasanya digunakan untuk volume yang lebih kecil, misalnya untuk mencegah pemuatan kolom yang berlebihan atau lebih besar dari 0,01 mikroliter. Sampel cair adalah volume yang disukai ya dibanding yang gas. Jumlah suntik presisi untuk volume ini mahal dan mudah patah. Ya. Katup juga dapat digunakan dalam mode split lens. Kalau kita lihat injektor pada sistem liquid kromatografi LC, ya, itu injektor harus memberikan kemungkinan untuk menyuntikkan sampel cairan dalam kisaran volume 0,1 hingga 100 ml dengan keberulangan yang tinggi dan pada tekanan yang tinggi juga, itu sehingga tekanan 4000 psi. Di sini ada pada posisi load ya, pada saat kita sudah menginjek maka kita tekan dalam posisi kalau pas injek kita tekan dalam posisi injek ya. Jadi kita tekan saja di posisi load, kemudian kita geser katup ini tuas ini posisi injek, maka dia akan masuk ke kolom. Ini yang disebut jarum ini sebagai shearing ya, baik di sistem HPLC maupun di sistem DC. Ya, jadi kita ini shearing, ini posisi load, ini tuas ini posisi injek. Jadi kita injek saja ini dengan shearing, kemudian pada saat kita ingin memasukkan dia ke dalam kolom, maka kita geser ya tuas ini ke posisi injek sampel ya, sehingga dia akan berpindah ya ke posisi akan masuk ke kolom. Ya, kalau masih loading ini dia tidak langsung masuk ke kolom. Nah, kemudian kolom dan fasa diam, sebenarnya kolom dan fasa diam itu sama saja ya. Fasa diam itu adalah kolom juga ya, kolom itu adalah fasa diam nama lainnya. Ada dua jenis kolom ya, itu model kemas dan model kapiler. Juga dikenal kalau kapiler ini dengan mode open tubular ya, nanti kita lihat gambarnya. Pack kolom atau kolom yang terkemas ini berisi bahan pendukung padat yang terbagi halus, kemudian inert, ya, kemudian dilapisi dengan fasa diam cair,
Sebagian besar kolom yang dikemas memiliki panjang 1,5 hingga 10 meter. Ya, jadi kalau dikemas tidak sampai 60 meter ataupun 100 meter dan memiliki diameter 2 hingga 4 mm. Sedangkan kolom kapiler itu memiliki diameter dalam lebih kecil dari 1 mm. Kalau yang tadi 2 sampai 4 mm, ini lebih kecil dari 1 mm. Bisa kolom kapiler ini bisa menjadi salah satu dari dua macam jenis, apakah WCOT ya ataupun SCOT. WCOT ini adalah wall coated open tubular, ya, jadi open tubular yang dindingnya dilapisi, atau SCOT support coated open tubular. Kolom WCOT ini terdiri dari tabung kapiler yang dindingnya dilapisi dengan vasodium cair. Ya. Jadi ini yang sebelumnya telah kita pelajari yang disebut dengan GLC, gas liquid chromatografi. Ya, kalau awal-awalnya adalah dalam bentuk GSC. Jadi LC liquid. Ya, jadi liquid itu yang melapisi vasodium. Ya. Kolom SCOT, dinding bagian dalam kapiler dilapisi dengan lapisan tipis bahan pendukungnya. Ya. Kedua jenis kolom kapiler ini lebih efisien daripada kolom kemas. Ya. Jadi WCOT maupun SCOT ini lebih baik ya dalam hal resolusi, dalam hal efisiensi pemisahan dibanding dengan kolom yang dikemas. Ya. Ya, kolom yang dikemas biasanya berupa kumparan kaca atau stainless steel, ya. Biasanya dengan panjang ya, 1 hingga 5 meter dan diameternya 5 mm yang diisi dengan vasodium atau pengepakan yang dilapisi dengan vasodium. Kolom kapiler adalah kapiler tipis fuse silika atau kaca silikat murni, biasanya dengan panjang 10 hingga 100 meter. Ya. Jadi 10 hingga 20 kali lebih panjang dari spek kolom ini ya. Dan diameter bagian dalamnya 250 mikrometer. Kalau tadi 5 mm ya. Kalau kapiler jauh lebih kecil ya, dalam satuan mikrometer, yang memiliki vasodium yang dilapisi pada permukaan bagian dalam. Kolom kapiler memberikan efisiensi pemisahan yang jauh lebih tinggi daripada kolom yang dikemas, tetapi lebih mudah terjadi overload jika sampel berlebihan. Makanya digunakan ya mode split dan splitless tadi ya, supaya sampel tidak berlebihan ya, sehingga tidak terjadi overload dalam sistem ya. Nah, kita lihat kemudian adalah konfigurasi kolom. Ini yang disebut dengan pack kolom tadi atau kolom terkemas. Ini yang disebut dengan kolom kapiler. Ya. Nah, pack kolom itu internal diameternya 2 hingga 4 mm, sedangkan kapiler kolom kapiler 100 mikro, ya, mikrometer ya, bukan milimeter. Mikrometer hingga 500 mikrometer, jadi lebih halus
ya dibanding dengan pack kolom. Ini 1 sampai 4 meter panjangnya kalau ditarik ini. Kalau ditarik ya itu sampai bisa jadi ya, ada yang sampai 100 meter. Jadi pack kolom itu diisi dengan adsorben yang cocok ya. Kemudian sebagian besar ini digunakan untuk analisis gas ya, untuk analisis gas. Fasa diamnya itu dilapisi pada dinding internal dari kolomnya itu dengan film dengan ketebalan 0,2 mikrometer hingga 1 mikrometer. Ya. Peaknya ini ya, hasil peak dari kalau kita menggunakan kolom kapiler itu jauh lebih tajam ya, karena apa? Seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tidak terjadi difusi eddy di sini ya. Sedangkan pada kolom terkemas terjadi peak broadening. Ya, peak broadening ini yang disebut dengan juga difusi eddy ya, terjadi difusi eddy. Nah, plat theoretical platnya itu 500.000, kalau ini kecil ya tidak sampai 100.000 ya, di bawahnya di bawah 100.000. Dan ini lebih tipe kolom yang saat ini populer untuk digunakan. Kemudian pack kolom ya, di GC juga ada pack kolom, di LC juga ada pack kolom ya. Tapi kalau di GC, di LC tidak ada kapiler kolom ya. Di LC dia pack kolom saja. Nah, ini biasanya terbuat dari stainless steel yang dipacking dengan material tertentu ya. Dan dilapisi dengan lapisan film yang terbuat dari liquid ya, 3 hingga 10% dari berat massa diam. Typically 1 sampai 4 meter, lebih mudah untuk dibuat dan mudah untuk digunakan. Jadi bentuknya seperti ini ya, kolom ya, kalau dipotong kira-kira penampangnya seperti ini, dan ini disupport oleh silika misalnya yang dilapisi oleh liquid dengan senyawa tertentu 3 hingga 10% dari berat massa diam. Kemudian open atau kapiler kolom ya, itu bentuknya kira-kira penampangnya seperti ini ya. Ketebalan filmnya ya di dalam itu sekitar 0,1 hingga 8 mikrometer ya. Ini disebut dengan fuse silica capillary tubing ya. Ini lapisi dengan thin film coating ya, pelapis film tipis dari fase cair ya. Fasa diam yang umum dipakai pada gas liquid chromatografi ya, sekarang hampir nggak ada lagi GSC atau gas solid, tapi sebagian besar adalah GLC ya, di mana L yaitu liquid itu sebagai lapisan film tipis yang akan melapisi fase padat penyokong kolom ya. Jadi fasa diam itu ada macam-macam. Ada polydimethyl siloxan ya, kemudian ada polyphenyl methyl dimethyl siloxan ya, ini 10% phenyl.
ada polyphenyl metil siloxan 50% vinyl, kemudian ada polytrifluoropropyl dimetil siloxan, polyethylene glikol, dicyanoalkyl dimetil siloxan, ya. Ini senyawa kimia penyusunnya. Kalau merek dagangnya itu ada namanya OV, kalau yang tadi ini OV1, ST30, ya. Ini ada Carbowax, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, kalian harus bisa menebak bahwasanya ini adalah senyawa kimia penyusunnya, sehingga kalian bisa tahu mana yang lebih polar, ya, antara OV3 dengan OV17, ya, kalian bisa tahu karena ini 10% vinyl, ini 50% vinyl, ya, jadi berarti lebih polar ini, ya, antara dua ini kalian bisa memprediksi mana yang lebih polar karena tahu persadian penyusunnya. Nah, di sini ada suhu maksimum yang bisa kalian atur, ya, dalam oven kolom, ya. Nah, setiap fasa diam ini mempunyai aplikasi yang umum yang bisa kalian gunakan, yang bisa misalnya seperti 50 OV17 ini ya untuk analisis obat, steroid, pestisida, glikol, ya. Begitu juga dengan kolom-kolom yang lain. Nah, sifat dan karakteristik dari tipikal kolom gas kromatografi ini, kalau tadi ada WCOT dan juga ada fused silica open tubular tadi, ada wall coated open tubular, ada support coated open tubular, ya, ada pack kolom. Jadi ada 4 macam paling tidak yang berkembang sekarang. Itu panjangnya kalian bisa lihat bahwasanya yang 3 ini, ya, ini panjangnya 10 hingga 100 meter, kalau ini cuma 1 hingga 6 meter saja. Nah, diameter internal ya ini lebih kecil lagi, ya, dibanding dengan WCOT maupun SCOT. Ya, ini medium lah, ini lebih. Tapi dibanding dengan pack kolom, ya ini 3 ini tetap masih lebih kecil diameter internalnya. Begitu juga untuk efisiensi, ya, FSOT ya, dan WCOT lebih efisien dibanding SCOT, ya. Tapi ketiga ini masih lebih efisien dibanding pack kolom, ya. Begitu juga total platnya, plat teori ini lebih tinggi dibanding pack kolom, ya. Begitu juga ukuran sampel, SOT ini paling kecil, kemudian WCOT dan SCOT ini relatif lebih besar sedikit dibanding FSOT, tapi pack kolom jauh lebih besar, ya. Kemudian relatif back pressure-nya, kalau pack kolom lebih besar kemungkinan terjadi back pressure dibanding dengan FSOT, WCOT, dan SCOT. Nah, kecepatannya tentu SCOT, WCOT, dan FSOT ini lebih cepat dibanding yang pack kolom, ya. Kemudian terkait dengan inerts dari interaksi kimia carrier gas, yaitu adalah 3 ini lebih bagus daripada pack kolom. Oke, jadi SOT, diffuse silica open tubular, WCOT wall coated open tubular, SCOT support coated open tubular. Nah, kolom kromatografi cair, ya, ini kolom analitik tipikal berukuran 10, 15, dan 25 cm dan dilengkapi dengan partikel
berdiameter sangat kecil, 3, 5, atau 10 mikrometer. Diameter bagian dalam kolom biasanya 4 atau 4,6 mm. Ini dianggap kompromi terbaik antara kapasitas sampel, konsumsi fasa gerak, kecepatan, dan resolusi. Ya, optimasinya lah, ya, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, fasa diam itu adalah bentuk organik, ya, senyawa organik. Ini yang disebut dengan liquid tadi itu dalam HPLC itu ada normal phase atau liquid chromatografi, ada disebut dengan fase normal, ada disebut dengan fase terbalik, reverse phase. Ya. Nah, fase normal itu fasa diamnya lebih polar dibanding fasa gerak. Ya. Sedangkan reverse phase, fase terbalik, itu kebalikan. Fasa diam lebih nonpolar daripada fasa gerak. Nah, ini permukaan silika, ya, ini kan fasa padat, ya. Kemudian dilapisi oleh fasa cair ini, ya, dilapisi oleh fasa cair, sehingga disebut dengan fase terikat, ya, fase terikat, fase bonding to surface ini. Nah, di mana ini terikat ke SiCH3R. R ini ya panjang, ada Si4, karbon 4, 8, Si8, Si18, ya. Nah, ini yang disebut dengan fasa terbalik. Dua mode didefinisikan tergantung pada polaritas relatif dari dua fase, yaitu fase normal dan fase terbalik. Fase normal, kromatografi fase normal, itu stationary bed-nya itu bersifat sangat polar, misalnya silika gel tadi, dan fase gerak bersifat non-polar, seperti normal heksan, atau tetrahidrofuran, sehingga sampel polar tertahan pada permukaan polar dari kemasan kolom lebih lama dari bahan yang kurang polar. Sedangkan kromatografi fasa terbalik itu adalah kebalikan dari kromatografi fasa normal, di mana stationary bed-nya itu bersifat non-polar atau hidrofobik. Ya. Sedangkan fasa gerak adalah relatif lebih polar, atau cairan polar, seperti campuran air metanol ataupun air asetonitril. Di sini semakin non-polar bahannya, semakin lama akan lebih tertahan, ya, di material kolom. Nah, kemudian fase normal HPLC prinsipnya adalah adsorpsi, ya, dari analit pada permukaan polar, kemudian permukaan yang relatif lebih yang keasamannya lebih rendah dari silika gel. Fasa diam itu berupa silika pH 2 hingga 8, alumina pH 2 hingga 12, bonded diol dan NH2, ya, yang tadi bisa disupport ke silika gel, ya, ini disebut dengan bonded diol dan NH2. Kemudian fasa geraknya non-polar, pelarut-pelarut non-polar seperti heksan dan CH-Cl3. Ini untuk HPLC fase normal.
aplikasinya bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang non-polar atau sampel-sampel yang non-polar dan semipolar atau yang larut dalam heksa. NP atau normal phase ini prinsip pemisahannya polar atau spesifik tapi tidak ionik itu berinteraksi antara analit dengan site absorpsi dari paseriamnya, itu SiOH atau amina ataupun CN. Hal ini disebabkan oleh retensi ya, bertahan dari light supply ya, prinsip dasar. Perbedaan serapan afinitas antara analit dalam pemisahan itu analit atau sampel yang lebih polar itu tertahan dalam kolom lebih lama dibanding yang kurang polar. Beda kebalikan nanti dengan fase terbalik. Analit dengan gugus fungsi yang bipolar itu juga tertahan lebih lama. Kira-kira seperti ini ya interaksi pada fase diam ya. Jadi yang analit yang kurang polar itu tidak kurang tertahan terhadap kolom ya, dibanding dengan analit yang mempunyai gugus fungsi polar ya, yang lebih tertahan ya. Terjadi partisi asosiasi dan partisi terhadap kolomnya itu lebih intens ya. Begitu juga HPLC fase terbalik ya. Itu kebalikan dari prinsip ataupun kebalikan dari fase diam ataupun kebalikan dari fase gerak dari fase NP atau normal phase ya. Pada reverse phase ini itu metanol atau asetonitrin dan air ini harus dicampurkan. Artinya metanol tidak campur dengan asetonitrin di sini karena tidak akan terjadi pemisahan. Tapi air dengan metanol atau air dengan asetonitrin hingga komposisi tertentu. Nah, fase diam yang digunakan itu adalah permukaan yang sangat polar, yang sangat hidrofob. Itu adalah liquid atau moieties yang terikat ke silika gel itu. Ya. Moieties ini atau liquid itu berbentuk C18, C8, C5, penil ataupun berbentuk CN. Ya. Sebagian besar RP-HPLC itu adalah menggunakan sekarang ini C18 ya. Jadi prinsipnya adalah absorpsi analit terhadap permukaan ke permukaan fase terikat, bonded fase tadi. Bonded fase yang ini tadi ya. RP-HPLC ini aplikasinya dalam pemisahan itu hampir 80%-nya ya. 80% dari 80% ini atau 64%, 60% dari HPLC itu sekarang menggunakan C18 ya. Nah, prinsip pemisahannya adalah sama seperti normal phase tadi ya, kebalikannya saja. Jadi analit atau sampel yang lebih polar ya itu kurang tertahan ya dibanding yang non polar, karena non polar ini permukaan kolomnya itu non polar. Kalau ada non polar dia lebih tertahan, tapi kalau kurang polar dia kurang tertahan ya, karena ini sangat non polar fase diamnya ya. Kebalikannya adalah kalau yang
analit dengan yang hidrofobiknya itu, besar, itu lebih bertahap. Ya, jadi baik HPLC maupun TLC itu adalah mempunyai sifat yang hampir sama, ya. TLC juga bisa digunakan plat untuk HPTLC, ya, ataupun TLC itu kalau lapis tipis, itu menggunakan plat yang saat ini sama dengan plat yang digunakan pada HPTLC, dan secara prinsip juga sama prinsip interaksi yang terjadi pada plat TLC HPTLC dengan pada HPLC, pada kolom HPLC, ya. Cuma bedanya adalah kolom HPLC memudahkan untuk analisa kuantitatif dibanding kolom TLC. Tapi dengan HPTLC juga akan memudahkan proses analisis kuantitatif, ya. Jadi ada ukuran sheet-nya sekarang yang sudah beredar. Kalian bisa melihat tipe solvennya, ada selulose, ada aluminium oksida, ya. Kemudian ada kiselgur, ini adalah silika gel, ya, dengan tipikal tertentu. Kemudian aplikasi tertentu, baik ada yang menggunakan pada HPTLC ataupun pada HPLC. Kemudian lapisan sheet-nya itu berapa, kemudian ketebalan lapisannya itu berapa. Kalau ini kan dibuat oleh pabrik, jadi tentu lapisannya lebih seragam, ya. Kemudian apakah itu ada indikator fluoresen atau tidak, ya. Dan kemudian ya kalau ini perusahaan itu ada katalognya, katalog berapa dan harga. Ini kalian bisa hal yang sama juga, kalian bisa lihat untuk katalognya, baik untuk plat HPTLC, ya, kemudian TLC ataupun PLC, paper liquid chromatography. Ya, saya pikir mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Lebih kurang, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.